Berarti kau mengakui kalau dijajah sama orang Islam pagan Quraisy. Pagan Quraisy kalah sama Islam, Bre. Ya, dijajah. Hancur. Dijajah. Ya, terus Sama seperti Yesus dijajah Yahudi. Pagan Quraisy dijajah oleh Islam. Terus tempat ibadah pagan Quraisy itu dijadikan Mekah gitu. Tempat ibadah gitu. Jadi punya Islam semuanya. Nggak makan mereka ini. Apa sih? Coba Kristen bisa menang di Indonesia nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena sama kayak pagan Quraisy. Nggak ngomongin Yesus, nggak makan kau. Enggak, gue ngomong Bismillah, gue bukan Bismisus. Udah biasa orang Islam kayak gitu. Udah biasa orang Islam kayak gitu. Kalian selalu tersakiti, kena bom bunuh diri. Kami kena bom. Bukannya langsung ke sorga kan? Kalau disakiti kan langsung ke sorga. Kenapa nangis? Maksudnya gimana? Kalian kalau misalnya disakiti itu kan langsung ke sorga, mati kan langsung ke sorga tuh. Kenapa nangis? Emang yang nangis siapa? Cuman kami itu yang kena bom bunuh diri. Kami dibom, tidak, keluarga kami hilang tangannya, matanya hilang, mewek aja. Nyembah Yesus mewek aja, mental korban, nangis aja. Kena bom nangis, gereja digusur nangis. Nangis mulu kerjaan jadi agama. Kami nggak ada break, kami mental kami mah udah. Apa itu tiap-tiap gereja kami digusur, kami tidak boleh beribadah, nangis aja terus kerjanya. Ya kan, apa sih agama lu tuh ini bayi ya? Agama bayi ya? Balas, tapi nangis mulu ya? Tapi kan nggak kami balas, Bri. Kabur aja, bang, nggak bahas. Tanpa lagi tiap hari bahas gereja tidak boleh begini begitu. Bunuh-bunuhan agamamu itu. Iya, dibunuh nangis. Oh, kami dibunuh nangis. Kami kena bom nangis. Gereja kami tidak boleh dibangun nangis aja terus. Bukan nangis. Ini Yesus lo kapan sih bela lu? Ya wajar lah ngomong sedikit, gimana sih, masa senang gitu? Wajar lah ngomong nangis aja kerja. Itu bukan apa, bising, kuping kami bising gitu loh. Nggak bisa berdiri sendiri agamanya. Tenangkan jiwamu, Bre. Nangis agama cengeng. Apa? Kenapa lu? Bre, masalahnya kami tidak membalasnya, Bre. Lah iya, kalau nggak malah jangan cengeng gitu loh. Nggak ngebalas, diem, jangan nangis, ribut. Kan kami udah diem. Oh ya, teman-teman lu itu tanpa ragi tuh, nangis kerjanya. Kami dipersekusi, kami beli bensin 25.000, tidak seperti Islam 10.000. Bunuh-bunuhan. Iya, dibunuh nangis, dibakar nangis terus. Tuhannya kemana? Orang Islam ini suka kali jaga agama. Memang orang Islam ini suka kali hobi kali jaga agama. Ketika dibunuh-bunuh, kenapa Kristen nangis? Tuhannya kemana? Udah. Dibunuh apa, Bre? Itu tadi Olan katanya. Agama Islam bunuh-bunuh. Kristen kan yang dibunuh maksudnya kan? Gue ikutin aja cara main lu. Yang gue pertanyakan, kenapa Kristen ini selalu menangis? Cengeng. Yesus. Ya, kenapa cengeng? Mati kan, misalnya dibunuh mati Kristen, nangis. Itu bukan ajaran bunuh-bunuhan. Nah, kenapa kalau misalnya dibunuh kenapa nangis? Kenapa nangis? Bunuh. Nah, kenapa dibunuh nangis? Masalahnya, Bri. Kenapa dibunuh nangis, Olan? Olan. Kok dibunuh nangis? Kan ke surga, langsung ke surga kan? Banyak gayamu. Dijawab, Olan. Kenapa ketika dibunuh nangis, mewek? Demo-demo, kenapa? Ya karena ajaran kalian itu ajaran kekasaran. Kalau ajaran kami ajaran. Iya, kenapa ketika dikasari kenapa Kristen nangis? Aduh Tuhan. Iya itu tuh. Aduh Tuhan, aduh negara, tolong kami dipersekepese. Iyalah, kami juga punya hak, gimana sih kau, Bre? Punya hak. Ya hak negara ngasih hak gitu. Cuma jangan cengeng tiap hari dong. Nangis emang nggak dipidana gitu. Cuma kan bising. Tiap hari apanya? Kompas. Tiap hari itu lihat aja Kristen nangis. Kami dipersekusi. Kami dijahati. Hukum tidak adil untuk Kristen. Iya, pindah negara lah. Itu cuma pas kejadian itu, Bre. Kalau udah kelar. Tiap ada kejadian gereja nggak boleh dibangun, nangis. Ya udah ngomong. Ada orang Kristen nggak boleh beribadah, nangis. Ya kita nangis terus agama lu. Pagan Quraisy aja nggak segitunya loh. Ini lu Kristen segitunya. Masa kita mau memuji Tuhan nggak bisa, Bre? Apakah kamu diajarkan agama? Apakah kamu diajarkan di agamamu seperti itu, Bre? Menguji Tuhan bukan soal Tuhan, ini soal Kristen. Kenapa orang-orang Kristen di media sosial seneng banget nangis? Nangis apanya, Bre? Bukan nangis. Nangisnya itu kami gereja tidak boleh dibangun, kami kena bom bunuh diri,
Kami dipersekusi. Emang Kok gitu-gitu sih? Saya lapar. Cengeng banget. Nggak ada nasi. Emang itu nangis? Gimana sih? Nangis itu. Bukan soal nasi. Kalau nasi kan bukan agama. Di mana agama ada nasi? Maksudnya gini. Kalau Ketika kalian kenapa sih ketika gereja nggak boleh dibangun, dibunuh orang Ajaran gitu kami kan? itu bukan ajaran meminta-minta seperti ajaran. Nah, kenapa kalau nggak minta-minta cengeng nangis-nangis gitu loh? Kenapa nangis-nangis? Itu pertanyaan gua. Bagus kalau nggak minta-minta bagus. Seperti itu ajaran kami. Kenapa cengeng kalau gitu? Bagus kan kalau nggak minta-minta. Kenapa nangis-nangis kalau nggak Kalau minta-minta? ajaran itu ada minta-minta di setiap Nah, sudut, kalau misalnya minta-minta tapi nggak cengeng, termasuk sudut. kau kan cengeng-cengeng kan agamanya kan? Nangis aja kerjanya. Oh, kami tidak bisa bangun gereja. Nangis. Gereja kami dibom. Nangis gitu. Oh, keluarga kami ada yang mualaf. Nangis. Ini apa ini? Buset. Lu selama di Indonesia ini Yesus kerjanya apa? Kenapa nggak ditolongin ini orang-orang yang menyembahnya gitu loh? Kenapa bangga banget Kenapa? kamu seperti itu, Bre? Cobalah anjir, ini lu punya Yesus juru selamat, kenapa nangis terus tiap hari di Indonesia? Itu gua nggak habis pikir, bre. Terus kalau misalnya ini orang Kristen terus aja dipersekusi di Indonesia, ini kapan diselamatinnya? Iya, bukan sekarang waktunya, Bre. Nah, iya kan suatu saat pasti kau. Lah, kalau bukan sekarang keburu pada mati, ini udah kuburan di Indonesia orang Kristen udah berapa banyak itu belum diselamatin. Nanti di akhir zaman. Di akhir zaman, lu dipersekusinya di akhir zaman atau dari sekarang? Udah, Enggak, kita nanti. lihat saja nanti. Lu dipersekusi di Indonesia itu dari kapan? Dengar dulu, Bre. Bukan di akhir zaman kan? Dengar dulu, Bre. Apa? Kau pernah nggak dengar anggota FPI apa murtad, Bre? Anggota FPI murtad belum pernah. Ah, berarti kau ketinggalan zaman kau. Nah, oke, berarti ada ya anggota FPI murtad ya? Oh iya, dia itu benci banget. Ah, ada. Nangis nggak? Nangis nggak? Orang FPI-nya nangis nggak? Dengar dulu, Bre. Dengar dulu, Bre. Kenapa dia seperti itu? Ya karena dia menganggap Yesus itu memang Tuhan gitu loh. Iya, nangis nggak? Orang-orang FPI-nya nangis nggak? Anggota kami ada yang masuk Kristen, gitu nggak? Enggak, bre. Cuma Kristen yang kalau ada anggota keluarganya pindah Kamu nangis. itu nangis. Dengar dulu, ya. Bre. Mamamu yang nangis itu. Mamamu Mama gua nangis kenapa? beneran. Mama gua kenapa jadi ke mama gua? Tuhan lu itu. Tuhan lu kenapa nangis-nangis? Kok Tuhannya nangis-nangis? Nangis mamamu itu diperkosa dia sama tukang becak. Lo kok ke situ Olan? Kenapa ke situ Olan? Nggak boleh ke situ dong. Nangis. Woi parah. Itu Offside woi. offset Olan. Nggak boleh ke orang tua Olan. Oke, Bre. Nggak boleh. Udah, Bre. Kita aja, Bre. Men to men, Bre. Ya nggak si Olan ini panas ini. Nggak coba. Menurut lu Islam itu gimana ke Kristen? Coba. Islam itu ya Ke Kristen. tidak ada diajarkan saling mengasihi sama manusia. Berarti dijahatin Kristennya. Pokoknya tidak ada diajarkan mengasihi sama manusia. Iya, artinya Kristen dijahatin pokoknya. Bukan cuma Kristen, di luar dari Islam. Bukan cuma Kristen. Nah sekarang ada nggak agama lain yang nangis-nangisnya sekencang Kristen? Yang nangis siapa? Yang nangis di mana, Bre? Itu di TV, di media sosial, Gak ada di ajaran. Nggak ada kan? Lah itu kan makanya Kristen itu agama cengeng. Bre. Kalau ibu-ibu sih wajar, Bre. Kalau ibu-ibu wajar. Bukan ini bapak-bapak ini, tanpa lagi tuh bapak-bapak bukan ibu-ibu. Yang mana tunjukkan dalilnya dia nangis? Tunjukkan dalilnya dia nangis. Itu lihat orang Kristen tidak boleh membuat gereja. Gitu bahasanya. Kau itu minta Orang Kristen tidak diperbolehkan beribadah di Indonesia gitu. Gua nggak ada lihat Hindu Buddha kayak begitu, nggak ada gua. dulu ya. Cuma Kristen doang yang kayak begitu aja. Ada itu kemarin, di Tangerang ada itu di Tangerang. Di Tangerang itu Katolik itu, elah. Paham kau dulu. Di Tangerang itu Katolik di Tangerang Katolik itu di Tangerang itu Katolik. Enggak. Itu orang Cina di Jakarta Barat kemarin. Ya orang Cina kan banyak yang Kristen, elah gimana sih? Iya, itu bukan Kristen. Di Jakarta Barat kemarin ada itu kedua orang Cina mendirikan tempat ibadahnya. Jadi gusur mereka bersuara juga. Sama mukor pucak. Iya bersuara juga, Pak. Iya bersuara juga gitu. Ada nggak yang sekencang Kristen bersuaranya? Ngomong kau dulu ya. Kenapa Olan? Kencang juga mereka gimana? Mereka nggak nangis. Pagan Kurosnya diserang juga sama si Olan ya? Si Olan ini semuanya dia.
Ya udah gini Pagan Kurois. Kalau sama gua kan nyeng-cengin Kristen agamanya nangis terus. Sama Gurunda aja supaya dialognya dalil ya. Gurunda ini ada ini Pagan Kurois. Paman, siap. Di Kristen ada nggak ini ajaran kasih, ada nggak di Kristen? Semuanya jelas ajaran kasih dong, Gurunda. Bang Zuma. Coba. Jelas ada dong. Coba tunjukkan Sama satu kamu. aja. Kasihlah Satu aja ajaran sama kasih kaum di manusia. Kristen coba. Kasihilah sama kaum manusia. 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi manusia. Barang siapa yang mengasihi manusia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya. 1 Yohanes 2. Tunjukkan dalilnya, buka Kores. 1 Yohanes 2:15. Ya. Buka Kores. Gua lagi pusreng, Bre. 1 Yohanes Bukan seperti itu. 2:15. Kalau Ini gua bacain aja ya, Satu Yohanes. Muhammad saya marah ini. Kalau ada itu Muhammad saya marah ini. Janganlah Bang, Tidak ada ajaran kasih di Kristen, Kalau nggak ada, ada yang nggak ada ajaran yang kasih. kalau ada yang Apa yang Tidak ada ajaran 1 Yohanes 5 ya Gurunda ya. 1 Yohanes 5:15 Gurunda. 1 Yohanes 2. 1 Oh, Yohanes 2. 2:15. Tidak 1 ada, Yohanes saya 2. bisa taruhan dengan Kristen. Kita taruhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. bener. Seandainya itu ada, ya. Kok nikah kan aku malam ini ya, biar paham kamu. Anjir lu, minta dikawinin lu birahi lu. Minta dikawinin Gurunda. Kelihatan baik. Kenapa Kristen di Indonesia kelihatan baik? Karena Kristen hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Tengok Kristen di luar sana. Tengok. Selamat datang di Kristen di luar kebenaran. di mayoritas Kristen. Tengok bagaimana kelakuan mereka. Janganlah mempelintir-pelintir ayat Bang Zuma. Kamu wanita. Kau tahu kau itu rentenir di tempat Iya. itu, kau rentenir. Kau tukang pinjamkan orang duit, kau paham kau? Oh, aduh. Nggak datang kamu mengemis di rumahmu, minta pinjam duit, kau gandakan duit yang kau pinjamkan di dia, mereka tidak makan, paham kau? Kau itu rentenir. Dibongkar Olan. Paham? Anjir dibongkar Olan. Nggak ada orang, nggak ada Usaha dia kasih di rentenir. Kristen, nggak ada. Kok nggak ada justru? Ah ini nih, Silakan. Pagan Kurois. Ini 1 Yohanes 2:15. Nah, mana, baca. Bener Gurunda loh, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Selamat datang di kebenaran. Wah anjir bener Gurunda. Editannya pinter banget, editannya. Wah anjir editan parah banget nih. Ini gua bukain yang Bible edisi mimbar ya, gua bukain ya. Editan. Tidak ada. Tunggu situ. Kristen sampai di Indonesia karena penjajahan. Melalui penjajahan Kristen ada di Justru Indonesia. kami diajarkan kasihilah tidak sesamamu ada. manusia. Itu tidak ada. Hormatkanlah Itu orang bullshit. tuamu. Bullshit. Itu bullshit. Islam. Baca dalilnya. Ini sampai gua Baca AFK-in ini si Argus. Tunggu ya. Nih, Baca 2 Yohanes. dalilnya. Tunggu, kasih dia. Tak ada nampak di Kristen itu nggak ada kasih. Nah, Mana? ini kita di Korintus. Bre, ini edisi Ada. mimbar ya. Ini Korintus. Ini dari Gurunda jazakallah khair, kepake banget ini Gurunda. Nih Pak, Nah, ini. dia nggak punya Bible nih, parah nih. 1 Yohanes. Kami Ini Yohanes yang pertama nih. Ini Yohanes yang pertama. Itu hoax itu hoax. 1 Yohanes 2. Hoax itu. Doakanlah bagi yang mengutukmu. Biar tahu Itu kau. hoax Doakanlah bagi yang itu mengutukmu, udah biar tahu itu kau. sudah terhapus, semuanya udah terhapus itu. Kau menipu, Ah, kau ini. memang benar-benar kau menipu. Nah itu kau dalil di sini, kita kau. mau kok nipu pula Memang kan. saya- Makanya jangan memang jadi saya- Kristen biar kau pintar. Memang Jangan kau kelakuanmu. jadi Kristen biar kau pintar. Jangan. Justru Kristen yang negara Kristen itu maju-maju. Maju bukan Uganda. karena Bible. Maju bukan karena Bible. Maju karena menjajah. Bibel, justru Paham karena kau? Bibel. Enggak Karena ada. Bibel. Enggak Makanya ada. Bibel itu nggak ada Maju tafsiran. karena menjajah. Maju Nggak ada karena tafsiran. menjajah. Bibel itu- Kau tunjukkan satu negara mayoritas Kristen yang tidak menjajah. Ayo tunjukkan ke saya. Mana negara Negara maju, Kristen? negara maju, negara maju. Kau tunjukkan satu negara mayoritas Kristen yang tidak Oke. menjajah. Oke, Siapa? udah diam kau. Udah, Mana? udah. Iya, Diam siap. kau ya. Silakan. Diam Ih, kau. Gurunda, ini kalau di sini cuma sampai 13 Gurunda. Surah Yohanes yang kedua. Diam kau ya. Diam kau ya. Ya, tunjukkan negara. Satu-satunya agama di muka bumi ini Agak yang bingung pernah gue ya. menjajah agama cuman Islam.
Ya. Satu-satunya agama ini. yang membunuh Tuhannya hanya agama Kristen. Itu baru betul. Nih. Ajaran kasih Ini Gan, Pagan. Apalagi orang lain. Tuh Pagan, baca. Tuh, Pagan. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dar, selamat datang di kebenaran. Baca masih ada. Baca dari Kejadian aja lu tanggung ya, Ge. Pegel banget gua baca dari atas. Itulah kata Bibir itu enggak ada terjemahan karena apa? Isinya Tidak banyak. ada. Hei, bayangkan ajaran Yesus kok saya bacakan samamu ya. Kau dengar, Lukas 14, dengar kau, Pagan. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan orang tersebut tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya sendiri, anak-anak kandungnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran penuh dengan kebencian. Paham kau? Udah. Paham kau ini? Udah, Kalau tidak membenci ibu kandung, iya tahu aku ayat itu. tidak boleh menjadi pengikut Yesus. Biar ku jelaskan sama Apa ajaran kasih kampret? Biar ku jelaskan samamu, kau dengar dulu. Itu konteksnya memikul salib. Ketika kamu Islam murtad, itu konteks. kamu akan dibenci keluargamu, terpaksa kamu meninggalkan keluargamu. Kalau sudah kayak gitu, itu konteks. Baca konteks. Itu Jelas memikul salib. tertulis. Iya, Jikalau seorang datang kepadaku. Saya tidak pernah melihat ada Kristen mikul salib di Indonesia nih, nggak ada, nggak pernah tengok orang mikul salib, nggak ada, nggak ada. Masuk ke sana, mikul salib itu adalah jadi gila, biar nyembah Yesus, itu maksud lu, jadi gila dulu, jadi gila. Itu artinya. Ketika itu artinya. Ketika kamu murtad, ketika kamu meninggalkan Islam masuk Kristen, ketika kamu meninggalkan murtad, kamu kan dibenci keluargamu. Dan terpaksa kamu meninggalkan keluargamu itu. Pantasan aja mikmu paling gede. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan ucapan Yesus kepada pengikut Belanda. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harus membenci dulu. Cak Ayu, mana ajaran kasihnya? Ya betul. Mana ajaran kasihnya? Mana ajaran kasihnya? Mana? Kenapa takut? Mana ajaran kasihnya mana? Mana ajaran kasihnya? Dengar dulu. Itu mana ajaran kasihnya? Mana? Ketika kamu jadi pengikut Kristus. Itu artinya ketika kamu menjadi pengikut Kristus. Kau takut banget. Kamu akan dibenci keluargamu. Dibenci keluargamu. Terpaksa meninggalkan keluargamu. Dibenci keluargamu. Pandai kau nipu kau. Halo Juma, pandai kau ngomongnya. Kau memang pandai menipu kau. Dalilmu kau pelintir sendiri. Kau kan punya kalau di Islam, kalau kita beda akidah, dengar. Kalau di Islam kita beda akidah. Hei, dengar. Kalau di Islam, dengarkan dulu, Lul. Lul, dengarkan. Kalau di Islam kami beda akidah dengan ibu kami. Dengar, kami harus berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun beda akidah. Ayatnya surah Luqman ayat 14 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi apa katanya? Ma laisa bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Itu di dalam Al-Qur'an. Kalau beda akidah, beda agama dengan ibu, maka kami diperintahkan berbuat baik kepadanya, kepada kedua orang tua kami. Itu dalilnya. Tapi kalau di Kristen, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anak, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan ia tidak dapat menjadi muridku. Ajaran kasih. Itu bukan ajaran kasih, itu ajaran binatang. Binatang aja tidak mengajarkan untuk membenci ibu kandung. Hei, kutanya samamu. Jadi menurut Yesus, kalau mau jadi pengikut Yesus harus membenci ibu kandung gitu? Harus membenci. Kau pasti dibenci keluargamu. Ya bukan dibenci keluarga, Bahlul. Dalilnya bukan dibenci, tapi kau yang harus membenci ibumu untuk bisa menjadi pengikut Yesus. Kau yang harus membenci ibumu. Betul begitu?
Betul. Sudah aku jelaskannya, Betul jangan di begitu. mute ya. Jangan di mute ya, biar aku jelaskannya. Betul begitu. Aku jelaskannya, jangan di mute ya. Ya, silakan, Oke, silakan. gini. Silakan. Gini. Kebohongan Gini. dimulai. Teng. Loh, gini. Ah. Contoh, Ya. kamu Islam, masuk kamu Kristen. Contoh, kenapa kau contoh? Biar Dalil gampang, biar kitabmu, kamu paham. dengar. Biar kamu paham, itu Jikalau perumpamaan, seorang itu datang perumpamaan. kepadaku dan dia tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Tuh dalilnya. Pertanyaan Oke, udah. Pertanyaan saya, apakah menurut perintah Yesus kalau untuk menjadi pengikutnya harus membenci ibu kandung? Ya atau ya? Jawab. Udah, biar aku jelaskan ya. Biar aku jelaskan ya. Jangan di mute dong. Kalian dari tadi itu Udah kau ngomong, perumpamaan. nggak usah kau kayak gitu, ngomong aja. Gini, oke. Itu perumpamaan. Ketika kamu kok langsung takut banget, kok takut banget. Gimana perumpamaan? Kalau kau tidak membenci ibumu, anak-anakmu, istrimu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Perumpamaannya gimana maksudnya? Perumpamaan kayak mana maksudnya? Makanya Coba. Yesus makanya Yesus Coba. itu ngomong. Oke. Coba kau perumpamaan apa? Perumpamaan dengar apa? dulu, dengar biar aku jelaskan. Oke, gini. Kamu kan Islam. Ketika kamu masuk Kristen, kamu dibenci keluargamu. Kamu sudah berkali-kali Bukan diperingatkan. dibenci keluarga, Bahlil. Iya, dengar dulu. Yang diajarkan di agamamu itu Saya belum adalah, selesai. jangan kau putar balik dalilnya, jangan. Ketika saya menjadi, ketika saya menjadi Kristen, dalilnya mengatakan saya harus benci ibu bapak saya. Betul? Betul? Benci keluarganya demi agama kebenaran. Betul nggak itu? Betul tidak saya disuruh untuk membenci keluarga saya? Dengar. Ya. Betul. Betul nggak? Dia membenci keluarganya. Membenci, bukan dibenci. Jadi saya kalau saya masuk Kristen, saya disuruh membenci anak istri saya. Betul atau tidak? Betul. Jangan mute lah. Kenapa kalian takut banget jelaskan? Bukan Kenapa betul takut? ya. Ajaran Bukan kasino. dibenci, tapi Itu membenci. ajaran kasino. Kenapa kalian? Itu ajaran kasino. Tuh baca. Baca. Jikalau Baca, seorang Tan. datang kepada Konteksnya apa? Kristen, Konteksnya apa? Konteks lagi. Konteks Lari saya. ke Gua gimana konteks ya? Ketika orang itu Kenapa datang kalian takut saya kepada jelaskan? Kenapa untuk kalian takut saya jelaskan? menjadi orang Kristen dan dia tidak membenci ibunya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi kalau saya masuk Kristen, saya diperintahkan untuk membenci orang tua kandung saya. Itu ajaran kasih. Hah? Hei, Juma, itu ajaran ngomong kasih. sama saya dulu. Udah kasih saya ngomong ya. Hah? Itu ajaran Halo. kasih. Udah kasih saya ngomong ya. Hanya Ya, kasih dia ngomong, kasih dia ngomong. hanya Kenapa? orang Kenapa Bahlul takut kalian yang saya ngomong? bisa Kenapa percaya kepada Kristen bahwa Kristen Halo. adalah agama kasih. Hanya di orang agama kita Bahlul, nggak ada takian, hanya nggak ada orang dakwah, yang nggak ada tidak menipu punya dalam tiga otak. hal. Hanya pemakan tahu kau. babi yang otaknya Juma. ketutup lemak yang bisa mengatakan Juma, ngomong Kristen sama itu saya ajaran dulu dong. kasih. Juma. Nangis. Halo Juma, biar Dengar dulu, Ya, halo. tunggu. Saya jelaskan dulu. Ya boleh, silakan. Ya udah kau jelaskan. Gini loh, Kebohongan dimulai. Teng. Membenci Gini ya, loh. jangan dibenci, Gini. bukan dibenci. Di sini nggak Iya, tulis dengar. dibenci. Makanya saya sampai saya ngomong baru kelihatan kamu membenci. Dengar dulu makanya. Ketika misalnya si Juma orang, Penipuan dimulai. Teng. ya dengar dulu. Si Juma orang Islam. Si Juma orang Masuk Islam. Kristen. Masuk Kristen. Terus sudah berkali-kali diingatkan sama keluarganya supaya tidak masuk Kristen. Tapi tetap dia harus masuk Kristen. Nah, ujung-ujungnya dia diusir dari rumah itu. Dia tidak diakui sebagai keluarganya lagi. Terpaksa Jadi saya- dia mengikuti itu kan, dia pasti mengikuti itu kan demi agama yang benar kan? Jadi saya harus membenci mereka. Wah, Terpaksa mau nggak mau kamu pasti membenci. disuruh membenci? Hei, Bahlul. Ini Loh. ajaran kasih ternyata kayak gitu. Jadi kalau saya masuk Kristen, Kan demi saya kebenaran, demi diperintahkan agama membenci keluarga saya. Ini ajaran dengar kasih. dulu. Dengar Ini dulu. ajaran kasih. Ketika kamu membatak omongan keluargamu, apakah kamu nggak membenci itu namanya? Kan membenci namanya kan? Enggak, bukan begitu. Berarti saya diminta untuk membenci mereka. Kok diminta ketika Nah, kamu ini membatak dalilnya. omongan keluargamu? Dalil. Kamu- Dalil. Iya, Dalil. Itu Tolong Yesus yang bacain. ngomong, Itu dalil. Balul itu Iya, betul, Yesus yang ngomong betul, itu dalil. Yesus yang ngomong.
Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan Wah, kena tombak. Wah, Ya, kena tombak. Jadi jelas ya. Jadi dibilang sama Bang Pagan harus membenci setelah orang tua kita mengusir, ya, tidak terima kita jadi Kristen, kita harus membenci. Luar biasa. Membenci, Kau teman-teman. bantah sendiri itu ayat kau. Kau Iya, bantah itu ayatmu. tapi kita tetap pergi dari keluarga itu kan, tetap walaupun kita diusir Tapi kita tetap ngapain harus Iya. membenci, kocak? Kenapa harus membenci? Masalahnya kita sudah diusir dari Halo, keluarga bisa itu. bicara? Ya, Masalah kalau kita sudah tidak dibenci, dianggap. kalau dibenci itu wajar. Ini diberintahnya membenci, kocak. Iya, jadi gini, aku kasih sharing ya. Contoh, aku mualaf. Ya, aku dibenci sama kakakku. Dengar dulu, Bang Pagan. Aku mualaf, aku dibenci sama kakakku dan keluargaku. Dibenci aku. Tapi apakah aku membenci mereka? Tidak. Karena di Islam kami dilarang. Apapun ceritanya itu keluarga. Tetap harus menjalin silaturahmi. Di Islam Kamu diajarkan membantah. seperti itu. Kalau Bang Tapi kan kamu- Pagan, ajarannya terbalik. Keluarganya Tapi kan ngusir kamu dia. membantah. Membencilah kepada orang tua. Luar biasa. Tapi kamu kan membantah omongan keluargamu. Apa enggak Enggak, saya nggak membantah. Kenapa saya membantah? Membantah, nggak suka. Bisa ngomong nggak Ini nih? kocak, ini membenci. kan kamu masih- Berintahnya membenci. Itu maknanya dulu. Jir, guru Anda kena tomat. Kalian gimana sih otak kalian? Gini loh. Kamu Ya yang otak kalian yang kayak mendorong. mana? Masa kalian masih jelas ini masih Masa disuruh bingung? benci? Jelas-jelas membenci. Gimana Jikalau- sih kau bantah coba itu? kalian Itu Perkataan maknanya kau. gini loh saudara. Itu maknanya Dimir, kebenaran di atas segalanya. Aduh. Jangan terfokus sama bahasanya. Itu maknanya seperti itu. Kebenaran di Baca atas kitab bukan segalanya. bahasanya. Oh, Kita baca kitab berperang bukan kepada baca diri sendiri. bahasanya. Itu contohnya. Dengar dulu satu. Gini. Kalau kamu tetap tidak mau masuk Kristen, berarti kamu sudah tidak membenci lagi. Harus membenci. Iya, itu Kenapa termasuk lah harus membenci. diajarkan membenci? Enggak lah, membenci itu artinya benar-benar nggak suka, ya, nggak suka Tapi gitu. Kan bisa demi agama yang benar, makanya kadang-kadang kan orang Islam kalau murtad kan langsung diusir itu dari keluarganya Oh, langsung. ajaran kebencian. Oh, berarti ternyata. kalau murtad, Oh. kalau murtad berarti Makanya harus benci orang tua ya? Makanya Dengar. makanya Dengar Yesus nih. mengatakan, Membenci. ketahuilah sebelum Dengar. kamu dibenci, aku sudah dibenci duluan. Sebelum kamu dibenci, Oh, aku harus sudah membenci Itu duluan sebelum dibenci. Ya Allah, ya Allah. Mi. Maksudnya Bukan lu. ketika Halo, kalian murtad, Pagan, kamu biar saya ngomong dulu Pagan. Halo. Itu maknanya kebenaran di atas segala-galanya. Kita kalau nggak perang melawan diri sendiri, kita nggak akan tahu kebenaran. Dijamin itu. Terus. Ini semua pernah sekolah gitu ya. Maksudnya gini, ketika orang Kristen itu kafir, kalian bekerja sama kafir, sama orang Kristen, boleh nggak itu? Kalian menikmati ngomong ciptaan apa? kafir. Boleh. Ngomong Boleh kok. apa? Ngomong Iya, apa? Dulang. Gini maksudnya seperti ini. Kalian sadar nggak apa yang kalian nikmati sekarang ini ciptaan kafir semua? Nggak semua bang. Semua. Kok Mau semua bang? mengklaim apa? Coba buktikan satu. Ini ya. Kalian punya handphone yang ciptakan siapa? Yang ciptakan Lemariku dibuat sama orang Jawa. Kok ngomong apa sih? Fokus Iya, ini, maksudnya jangan aneh lari gitu loh. kemana-mana. Apa kau kafir kalau bikin usaha di Indonesia? Kalau Maknanya bukan gini. Muslim yang beli, Dengar, yang saya pakai, sekali ngomong nggak doang akan ini. laku. Ingat itu. Enggak. Yang mayoritas Jadi, agama kalau itu orang Islam. datang bakalan pada- bangkrut Ya. mereka nggak kau beli Biar saya pun baca bakalan ya. bangkrut mereka. Ya, Biar saya baca ya. Fred. Tunggu. Ya ini yang pasti aja nih. Ini tempat tidurku. Kan aku yang pesan nih. Dipannya kemarin dibuat sama Pak siapa namanya ya? Pak Agus apa gitu namanya. Itu Muslim Pak yang buat. Nggak ada kafir yang buat Pak. Ini gimana sih? Ini tempat tidurku nih Pak. Jadi Apa jadi gini, kalau ada murtadin, Bahannya dari mana? kalau ada Loh, murtadin, bahannya dari kayu lah. Dari Masuk mana lagi? Kristen harus Ada benci aja. orang kasur, tuanya kau ya? bilang kasur. Emang kasur ada Enggak. kan? Aku bilang jangan. dipannya tadi aku bilang dipannya. Jangan lari ini loh, selesaiin dulu ini. Jangan Iya, kemana-mana, oke. jangan saya pagi. Ya gini. Kan udah saya jelaskan. Itu tentang memikul salib. Kenapa nggak diajarkan Jadi- kalau orang tua kamu mengusir kamu, ya kamu harus doakan orang tua. Makanya ya, saya bilang kamu itu harus perumpamaan. Baik-baikin Makanya- orang tua. Ini nggak Apa ini membenci. perumpamaan nih? Kayak Perintah gini itu. perumpamaan Itu anjir. bukan perumpamaan, tapi maknanya Satu bilang kebenaran di perumpamaan, satu atas bukan. segala-galanya. Julius, Itu loh maknanya. Julius. Gini. Julius. Ketika dia satu di antara kalian murtad, orang tua kalian sudah melarang, tapi
Bentar. Kok susun kata-kata dulu. Ustadz, gue mau ngomong. Bentar. Jadi gini, Dengar dulu. diam lu siapa Pagan. aja lah. Diam lu Pagan ya, semuanya diam lu. Diam Pagan. Sabar, diam, Pagan. diam. Jadi kalau ada Nggak perlu orang, banyak cerita ya. kalau ada orang yang nerima Yesus, berarti dia kemudian dilarang oleh orang tuanya, dia harus membenci keluarga orang tuanya, membenci bapak, yang benci ibunya. Berarti bertentangan nih. Kalau Islam tidak boleh seperti itu. Buka Cebi. Bukan dia harus membenci keluarganya. Dengar dulu. Malah sangat hormat kepada orang tua. Dengar dulu. Kepada siapapun hormat dia. Sebenarnya hati ini tetap kita sayang sama keluarga itu, tapi mau nggak mau kita harus membantah omongan keluarga itu demi agama yang benar. Membantah bukan membenci, oi. Membantah itu bukan Membantah sama membenci beda. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu Dengar nih. bantah omongan keluargamu, kalau kamu Dengar, bantah Pagan. omongan orang tuamu, apakah Pagan. bukan membenci itu namanya? Pagan. Loh, mama aku suruh aku beli Wajadilhum sayur, billati aku hiya nggak mau. ahsan. Mak, aku nggak mau beli, Membantah itu Mak. bukan Tapi dengan aku nggak benci kebencian. mama aku. Diam dulu Julius. Membantah itu bukan dengan kebencian. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka Al-Ankabut dengan cara berapa, yang Ustaz? ahsan. Dengan cara yang ahsan, the best way, dengan cara yang baik, bukan dengan cara Iya, membenci. seperti itu. Cuman masalahnya nggak bisa. Mana ada Cara di yang situ baik suruh nggak membenci bisa. kok. Di situ Dari suruh Al-Quran membenci juga gimana? ya. Jadi ada perbandingan ya. Di situ suruh membenci. Kalau Gini ya. di kami tidak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Inggris superlative pronoun, good, better, best. Ahsan itu isim tafdil dalam bahasa Arab, artinya good, better, best. The best way, ahsan itu. Dengan cara yang ahsan. Al-Ankabut berapa? Kenapa, Tapi ayat yang tadi Al-Ankabut lu berapa? kenapa kalian separuh-separuh kalian baca ayat yang tadi? Ayat 8. Parah banget kalian. Kita nggak diajarkan, kita Elek, diajarkan. separuh nggak ngerubah isi ayatnya itu. Enggak, kalau yang barusan ini membenci itu saya akuin itu, makanya saya udah jawab. Tadi yang Nah, ditunjukkan sekarang diakui. Suruh benci. sudah, tapi kan udah saya jelaskan itu memikul Luqman tadi. ayat 15 Cep. Lukman aja di ayat Cuman yang 15. ditunjukin sama si Kores tadi, masalahnya Kita kita bandingkan diajarkan itu. Lukman ayat 15. Lukman Masalahnya ayat kita 15. diajarkan. Gini Tentang orang saudara-saudara yang ya. murtad Dia, dan masalahnya orang yang kita, mu'alaf. masalahnya kita Dengar ya. diajarkan Ini bahkan banyak kita bicara. diajarkan Pagan. mendoakan bagi orang yang Tunggu dulu mengutukmu. kemudian Pagan. Doakanlah bagi orang yang Diam dulu. mengutukmu. Nih, kita bandingkan ya. Bagaimana orang yang mu'alaf kepada orang tuanya yang masih non muslim. Nih baca. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu hadis itu untuk kan. menyekutukan Allah, Udah biar aja Pagan. Mau hadis mau apa biar aja. dengan sesuatu, Kalau di ya, hadis beda lah. maka janganlah kamu Harusnya mentaati Al-Quran keduanya, dong, harusnya tetapi Al-Quran pergaulilah keduanya di dunia Kalau dengan hadis baik. mah tafsir-tafsiran. Al-Quran itu Pagan. Itu Al-Quran, Oten, ya Allah. Berapa, ya berapa? Rabbi. Wasahibuha fid Astagfirullah. dunya ma'rufa, maka tetaplah pergauli mereka di dunia dengan cara ma'rufa, dengan cara yang baik, bukan dengan cara dibenci. Kita cukup menolak ajakan mereka untuk menyekutukan Allah. Bukan masalahnya otak kalian yang kotor. Kan sudah jelaskan tadi. Ketika Justru penjelasanmu makin jelas fatal. Di situ Enggak, membenci kau bilang bantah, mana ada kata bantah dengar di situ? dulu. Kok saya jadi seperti ini? Ketika kalian membantah omongan orang tua Juga. kalian, tetap kalian masuk Kristen apa? Bukan membenci itu namanya. Mana ada membenci ya Robbi, ngadi-ngadi. Kalau dibenci Tidak kemungkinan ada orang iya. Kristen yang membenci orang tuanya, tidak ada. Tidak Tapi ada. ini Saya perintahnya berani jamin. membenci, Pak Oon. Tidak ada kalau tapi dalam Kasih Gurunda. Masa Hikmat, ditafsir hikmat. sih? Gurunda Jelas dan hikmat begitu nggak? kok masih ditafsir. Ambil alih disuruh benci Gurunda, Bapak. ambil alih. Kita ngopi dulu. Halo. Mohon izin. Ini perintahnya udah jelas nih. cuma 1 kau Yohanes. dipanggil Ah, sama ini CP. enak, Cuma enak. kau dipanggil sama Itu CP. Udah nih, langsung aja nih. Yohanes 2:15. Janganlah udah. kamu Oke, silakan. mengasihi dunia dan jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Itu dalil kitabmu. Cuma Jikalau orang Kami itu mengasihi diajarkan. apa yang ada di dalam dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Tak boleh Maka- kau mengajarkan kasih, tak boleh. makanya Jadi dibilang, kamu di Indonesia Alkitab itu kadang-kadang terlihat banyak santun. perumpamaan. Kenapa? Kenapa kamu terlihat santun di Indonesia? Karena kamu hidup di tengah-tengah kami mayoritas Islam. Itu yang perlu kau paham. Kalau kalau basis di mana Kristen itu mayoritas, kau tengok mulutnya. yang mengakui- hanya yang mengakui- hanya kata-kata yang mengakui babi, Indonesia hanya merdeka apa, kata-kata negara apa? binatang yang keluar. Yang Hanya mengakui kata-kata negara binatang Indonesia yang merdeka keluar dari negara mulut apa? kalian itu. Yang mengakui Indonesia merdeka negara apa? Coba aku tanya kau. Apa hubungannya? Nggak ada apa hubungannya itu, nggak Ya, ada justru kalau hubungannya. bukan Kristen. Kesimpulannya, sekali lagi nih,
bukan Kesimpulannya karena bantah saya. Kesimpulannya di Selesai, Kristen selesai. tidak ada ajaran kasih. Kalau kasih Indomie, iya kita percaya. Kristen kan paling kau rajin Islam, itu kan bagi-bagi karena kau Islam. Indomie. Itu kan karena kau Islam. Cuma Gini loh. Itu paling santer Halo, itu cuma- bagi-bagi Ya, Indomie Kristen. Kasihlah sesamamu manusia. Ya. Tidak Kamu ada aja yang kasih ngomong loh. sesama Kasihlah manusia. sesama nggak ada. manusia dan Gimana mau mengasihi sesama manusia? Hei, dalilnya tabrakan dengan Lukas yang tadi. Bagaimana mau mengasihi manusia? Kalian dari Sedangkan 1 Yohanes 2 Anda baca apa konteksnya? nomor 15. Baca apa konteksnya? Janganlah kamu mengasihi dunia, jangan. Jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam Kita dunia. baca konteksnya, baca Ini kita Ya, konteksnya. sekarang kau baca Yohanes 1, kau baca 1 Yohanes 2, silakan. Kau baca dari data nomor 1, Aku silakan. nggak bisa bacanya itu. Ya, makanya kalau kau tidak bisa, kau telan aja, biar ku ajarin Bible. Jangan so hebat kau. Juma, ngomong sama saya dulu coba. Ya, silakan. Kau masuk room CP cuma kau kita dicari bahas kau apa sama nih si sekarang? CP. Hah? Kau Kita dicari mau kau, bahas apa nih? Di Kristen itu tidak ada kasih. kau jangan kau tidak ada Oh kasih. ya? Iya. Yes. Masa? Dari Iya. mana kamu tahu? Dari dalil-dalil dan dari perbuatan kalian sehari-hari di negara ini. Paham Wow. kau? Memang ini memang Wow, di rakyat Kristen ini. itu kasih. Mana buktinya? Yesus itu kasih. Ya Makanya Yesus. orang Kristen Yesus, pasti kasih. yes. Yang saya tanya Kristen, Iya. bukan Yesus. Mana coba Mungkin tunjukkan yang kasih kamu di lihat Kristen itu orang yang beragama Kristen. Coba kau buktikan Yang kamu di lihat Indonesia itu- ini kasih Kristen itu yang mana? Sangat Mana? banyak. Mana? Sangat Satu banyak. contoh, Ini saya satu. tunjukkannya, saya Mungkin tunjukkan ya. yang kamu Ya. lihat Saya itu tunjukkan orang cuma yang ya. Satu beragama. contoh, satu contoh Oke, ajaran saya kasih di tunjukkan, Indonesia. diam kau, Satu. saya tunjukkan, saya buktikan kasih orang Kristen. Saya buktikan Ya, diam kau. ya silakan, Gini. silakan. Gini, kalian sudah sering melarang orang Kristen lagi beribadah. Iya. Dengar dulu. Sweet, Kalian sweet. sudah sering menggusur gereja, melarang orang mendirikan gereja. Oke, gini, kita sekarang lari. Dengar dulu. Cuma Tidak Di kampung nyambung. halaman saya, di kampung Nggak halaman saya di Toba. nyambung. Di Yang kampung saya halaman saya. minta ajaran kasih. cuma ya. Buktikan ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Oke, Bikin banyak. mesin kondom. dengar. Bikin mesin Kasihlah kondom itu. sesama- Gini, dengar dulu. Kasihlah sesama Iya, itu manusia. tertulis di Bible tapi tidak ada prakteknya. Dan itu yang kamu baca. Hei, saudara. Gini. Apa yang kau Makanya dengar bacakan dulu, semua kami tadi? praktekkan. Hei, saudara. Kenapa takut kau Juma? Sadarkan saya, dengarkan kamu saya. mengatakan sesuatu Matius yang tidak- 22. Dengar. Dengar dulu biar saya sendiri Kau ngomong. yang harus mendengarkan Juma, saya. kamu mau kenyataan nggak Juma? Iya, Kamu coba mau tunjukkan. kenyataan sesungguhnya? Coba tunjukkan ajaran Kamu kasih ngomong. kenyataan di Kristen mana. Oke, Tunjukkan. gini, diam kau ya. Mana? Pakan diam kamu dulu. Dipotong ya. Kamu tahu kenyataannya Kalian sudah Juma? sering Kamu menggusur ngomong. Mana? orang lagi beribadah. Mana? Ngomong. Mana di Kalian Kristen orang kasih itu mana? Coba. Dengar dulu. Mana di Kristen kasih itu mana? Coba. Hah? Kamu lihat sendiri aja. Nggak usah kami tunjukin, nggak usah. Iyalah, kampung halamanmu lu kau cerita. Kasih tidak perlu dipamer-pameri loh. Kau dengarkan sama saya. Dengar. Kasih tidak perlu dipamer-pameri. Dengarkan ya, ajaran kasih di Kristen, dengarkan. Saya lagi Ya, kamu ngomong itu, Juma. Ngomongnya sama anak TK, Juma. Saya lagi mengadakan kegiatan agama Islam. Misionaris bernama Lina Tidak Jaya datang membagi-bagi kaos ke saya pada saat acara saya diadakan di Bandung. Ajaran kasihnya bagi-bagi kaos. Kaosnya saya bakar. Apa yang Juma, terjadi? kamu itu guru TK, Juma. Apa yang Mana terjadi? Kamu ngomong Apa sama yang anak TK. terjadi? Orang Apa Kristen yang mengasih terjadi? kaos sama kamu. Saya yang Mana dilaporkan di Polda. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ajaran kasih. Mana Ajaran dalilnya, kasih. Juma? Mana dalilnya? Ajaran Kamu itu kasih yang TK, kamu Juma. maksud itu Orang adalah yang menegakkan kamu itu bagi-bagikan atribut Kristen Sama ke TK umat kamu Islam. ngomong. Bagikan Mana kaos dalilnya? ke Tahu umat ya? Islam. Bagikan Bible Bingung ke saya kalau umat ada- Islam. Mana dalilnya Lina Wijaya Ketika ngaji kau? umat Islam tidak menerima apa yang kau berikan, laporkan di Polda. Itu kan ajaran kasihnya? Hah? Hei, itu ajaran kasihnya? Bang, itu Hah? fakta loh. Itu Gini. fakta. Saya ini korban videonya. kasih dari Kristen. Kasih Juma, hoax. Kau dengar ya? Di kampung halaman saya mayoritas Kampung Kristen. halamanmu di mana? Kampung halamanmu di mana? Di Toba. Di mana? Hah? Di Toba. Di Toba. Di Di Toba. Siborong-borong. Di Siborong-borong. Dengar dulu. Di Siborong-borong sana Ya. babi di sana bebas gak dijual? Dengar dulu. Ya dengar dulu.
Di tengah-tengah mayoritas umat Islam, di umat Islam itu bebas gak makanan haram kalian jual? Bebas gak? Bebas, bebas. Cuma Bebas. Itu yang kamu maksud kasih. Dengar dulu. Aduh. Dengar dulu. pagan, diam dulu kamu pagan. Kamu Kami kan maksa kamu makan. Dengar dulu makanya. Dengar dulu. Kenapa takut? Oh mama Di kampung halaman saya, tempat kelahiran saya di situ ada masjid. tembus saya ke Samosir. Nggak pernah kami balas Lihat itu pedagang-pedagang babi, mau tahu kau? Pedagang babi dijual di mana-mana. Padahal di situ juga ada orang Islam. Padahal kalian tahu bahwa umat Islam itu haram makan babi. Kalian seenak jajakan di mana-mana makanan kalian itu. Paham kau? Itu yang kau sebut kasih. Cuma kamu itu guru TK loh. Yang mendengar kamu itu anak TK. Kepada kamu anak TK nggak Juma? Hanya angan-angan belaka. Orang yang percaya kamu itu orang goblok loh. Yang mendengarkan kata-kata kamu itu orang goblok. Ya mana coba. Jangan nangis. Kenyataan itu menyakitkan. Mana ajaran kasih di Kristen, tunjukkan. Mana? Saya banyak Juma. Saya korban. Tapi kamu ngomong mulu. Kamu kurum cewek kasih semua. Tapi kamu ngomong mulu. Saya korban kalian. Saya bikin kegiatan Islam. Tiba-tiba misionaris Kristen datang bagi-bagi baju kaos. Saya tidak terima dong. Di mana dalilnya? Saya tidak terima dong. Kristen ngasih kau kaos. Ada dalilnya, itu cuma pancingan orang Islam aja. 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Lina Wijaya sedang mempraktikkan itu. Lina Wijaya menginginkan saya kemudian menjadi pengikut Yesus yang datang ke Yesus. Saya tidak mau. Yang mendengar kamu saya bakar baju kaos itu. Orang Lina Wijaya memberikan kaos bersamamu. Saya yang mendengar kamu itu anak TK. Aduh, lucu. Yang mendengar kamu ya kalau itu kenyataan loh. Sudah banyak pendeta yang saya mualafkan, Bung. Jangan sombong kau. Bentar, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus. Sudah banyak misionaris ku mualafkan. Jangan sombong kau ya. Banyak yang udah mualaf terus mualaf lagi. Ya terserah itu kan di Kristen. Karena pendeta, karena dia pernah baca, karena dia sering baca Alkitab. Ya udah, pokoknya. Intinya, saudara-saudara dengarkan. Yang mau mendengarkan wahai penduduk bumi. Di Kristen itu tidak ada ajaran kasih. Baik dalil maupun praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus dipahami. Ingat, ada dua kekuatan di atas muka bumi ini yang mendatangkan Kristen di Nusantara. Yang pertama adalah Belanda, yang kedua adalah Jerman. Dan kedua-duanya adalah dikenal sebagai negara-negara raja menjajah. Hanya orang bodoh yang mau mendengar kata-kata. Yang menjajah agama siapa? Orang negara jajahan Jerman berderet. Negara jajahan Belanda berjeret. Dua negara inilah yang membawa Kristen ke bumi pertiwi ini. Paham ya? Dua negara penjajah yang mau mendengar kamu itu hanya anak TK. Kamu ngomong-ngomong itu gak ada artinya loh. Paham? Gak ada Belanda. Woi, banyak jangan sembarang. Nanti kena. Jol. Serius. Mainin ininya lah, kalau udah tabrakan mute lah. Negara penjajah. Dua-duanya terus ya. Gitu. Pahit siapa? Islam. Nanti setelah Indonesia merdeka diperjuangkan oleh mayoritas Islam, baru ikut-ikutan hidup seperti kasih. Ikut-ikutan kayak orang. Sini kasih gua moderator. Dipaksakan supaya masuk Islam. Dengarkan saya 1 menit. Kalian berdua khususnya dengarkan saya. Di dalam pengakuan Yesus, saya dengar kamu goblok, benar. Dengar saya, wahai penyembah makhluk halus, dengar. Di dalam Matius 22, ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi kabur, ya, orang Farisinya kemudian bertanya kepada Yesus, "Guru, satu ditendang, satu kabur. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum kasih itu tergantung kepada hukum Taurat.
dan kitab para nabi. Sedangkan Paulus berkata di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Berarti hukum kasih yang tergantung seluruhnya dalam hukum Taurat sudah dibatalkan oleh matinya Yesus di atas pohon. Jadi tak ada lagi kasih di Kristen. Kenapa? Karena sudah dibatalkan. Sebagaimana kalian membatalkan haramnya babi, demikian juga kalian telah membatalkan ajaran kasih. Paham sampai sini? Makanya ada dalil dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 15. Apa katanya? Janganlah kamu mengasihi dunia dan jangan kamu mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Itu perintah. Makanya di Kristen itu mana kasihnya, coba? Yang mana dibilang kasih itu? Hah? Anaknya bisa berjalan, ditentengnya anaknya ke gereja menyembah manusia bernama Yesus. Itu dibilang kasih? No, nggak mungkin. Itu adalah penjajahan akidah dan pembunuhan karakter sebagai manusia kepada anaknya sendiri. Ingat itu ya. Lukas 24 yang tadi, teman-teman. Lukas 24 yang tadi itu sudah sangat jelas. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Jadi percuma kalian menjadi Kristen kalau kalian tidak membenci keluarga inti kalian. Sia-sia. Sia-sia. Kalian harus membenci orang tua, istri, anak supaya bisa menjadi pengikut Yesus. Demikian dari saya. Silakan yang lain. Ya, saya mau tambahin ya. Tadi yang bilang yang dengar Bang Zuma itu kelas anak TK dan bla 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 bla. Ini kelewatan loh. Jangan lupa yang dengar kita tuh banyak. Yang mendengar Bang Zuma itu ada ratusan ribu orang, dan itu mulai dari segala jenis golongan ya. Mulai dari pejabat, konglomerat, pengusaha, ya semua lengkap. Jadi janganlah pakai kalimat-kalimat yang nggak jelas gitu. Terus udah jelas ya tadi bahwa kalau jadi Kristen itu ternyata harus membenci orang tua. Jadi kalau orang tuanya ngomong kita bantah, kita harus benci dia. Lucu. Oke, mungkin dari yang lain nih ada Bu Ati. Ya, Bu Ati ini dari Kristen atau Islam? Halo. Ya, mungkin aku mau sambut dulu ya. Assalamualaikum Bu Ratna. Ada yang mau disampaikan, Bu? Assalamualaikum Bang Julius, Bang Juma, selamat malam ya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangga banget aku. Pokoknya ini saat dikit doang aku bangga sama Bang Juma is the best pokoknya. Semuanya aku suka, jadi sekarang tiap hari aku jadi ngeliatin komalisi Julius. Oke, itu aja. Bang Juma maju terus, hajar roten-roten gila itu semuanya Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Ratna, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada mau apa sedikit tadi sama si Pagan tadi itu. Tadi dia itu Bang Juma, dia tadi udah berargumen sama si Ardi. Masalah tolong menolong, dia kebanyakan framing, data nggak ada, ribut juga tadi. Dia framing terus, tak berhenti dia ngomong. Mangkat, tak tahu ya nongol di sini, dia di Komal sini. Lari tadi dia sama Syardi. Nah, ngoceh terus sama itu tadi berdua itu. Sinkron dia tadi berdua itu. Framing terus, merepet terus, nggak bisa berhenti. Anak yang tersepangkan tadi itu ada alasannya. Dibilangnya sama Syardi tadi ngasih data separuh-separuh. Padahal datanya udah dari LAI lagi. Tetap juga dia framing sama si Ardi. Kayak gini noten udah otaknya nggak ada. Bible aja. Soalnya saya pun dari apa juga. Bible aja tadi ditentang, dibilang si Kores cetak Bible buatan sendiri. Iya betul, si Ardi pun dibilangnya gitu tadi, katanya edit katanya. Padahal udah nyata dibuat si Ardi tadi nyata nih LAI, tetap juga dibilangnya apa juga tadi. Dia edit katanya, dia minta di update katanya dari aplikasi katanya.
Bedanya apa? Itu. Tadi saya mau masuk tadi itu mau nemanin dia juga si Pangan tadi itu. Dia katanya orang Medan, saya orang Medan. Jadi mau saya bilang Medan dia di mana? Orang si borong-borong bang, orang si borong-borong bukan Medan. Nah, itu seborong-borong ya sesuai lah seborong-borong, tua banyak, babi banyak di situ. Oke. Oke, keturunkan Bang Osen ya. Oke lah ya. Siap semua saudaraku semua ya. Semangat terus. Sekarang hotel-hotel udah langka hotel-hotel di Komal. Ya, perlu kita terus. Assalamualaikum. Bang Juma, semangat terus. Semoga Allah memberi kesehatan dan murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain ditambahkan. Ya, mungkin silakan. Dari Bang Olahraga ini siapa nih? Kok jelek kali mukanya? Oten katanya dia. Ya, muka siapa nih? Waduh, perlu ke Korea untuk operasi plastik. Halo Olahraga. Wah, ini perlu kena salam olahraga dulu nih. Mungkin sambil nyari dulu, ada Abang Aron. Olahraga sih penghujat. Sebab kalau penghujat lebih lucu sama Kore sih. Karena mereka nggak butuh data. Tadi minta naik, dinaikin, diem kayak batu. Ya, ini ada Aron. Halo, selamat malam Bang Aron. Ya, dia lagi mereport, biarkanlah, biar senang dia di atas. Kita sortir. Ya, yang Muslim kalau bisa jangan bikin permintaan ya, soalnya jadi bingung. Kok hilang? Barusan ku terima dia. Aduh, ada ini. Ada yang Murtadin dari Siah. Salam. Belum. Kenapa? Salon. Ya, ini saya mau klarifikasi. Ini saya mau minta klarifikasi ke Gurunda Juma. Iya, saya mau minta klarifikasi. Kebetulan saya dari Berakin News. Saya ingin minta klarifikasi terkait Bang Juma yang membentak dan memarahi Allah. Gimana pendapat Bang Juma? Silakan Bang Juma. Ini ngomong tapi nggak ada bawa data, tiba-tiba ngoceh. Datamu mana? Datanya mana gitu? Oh, saya ada data. Bentar. Saya setel datanya ya. Kalau nggak percaya ya, sabar. Wih, data bisa di setel coy, bukan ditunjukkan. Mantap. Datanya di setel. Bisa di setel yang lain nggak? Tolong setel dulu nih otak teman-teman kita. Oke, saya setel dulu ya. Nah, bentar dulu. Ini saya mau nanya sama Bang Juma. Ini terkait dengan sumpahnya Bang Juma. Bang Juma bilang saya bersumpah atas nama saya Nur Alim. Katamu tadi apa sih? Ini bentar dulu, ini sekalian ya. Ya sekalian satu-satu dong. Nah, ini kenapa atas nama Nur Alim bukan atas nama Allah nih Bang Juma? Silakan Bang Juma. Apa sih ini? Bang Juma. Mana kok Bang Juma diam aja ini, aduh, Nggak nyambung. Nyetelnya lama. Besok edit dulu yang bagus. Udah edit baru datang. Ya begitulah kalau ibunya digauli sama kucing, lahirlah anak kayak gitu tadi. Dia itu yang fitnah saya itu, dia bikin Berak News itu, dia fitnah saya terkait dengan dugaan uang palsu. Ya, padahal dia ini lahir dari wanita palsu. Mamaknya itu ini orang yang transgender, mamaknya lahirlah anaknya lewat belakang. Itu sendirian atau harus combine juga? Kayak gitulah, dia sakit hati gitu loh. Sakit hati dia. Kasihan kali. Setelah dia sadari bahwa ternyata mamaknya itu bukan wanita asli,
Kalau dia lahir dari pantatnya, sakit hati dia. Cari Bang Zuma, bikin fitnah di mana-mana. Bikin usaha wisata karena uang palsu kata dia. Sakit hati, makan susah. Iri dengan wisata saya yang setiap hari menghasilkan sampai 3 jutaan per hari. Sakit hati lo. Manusia palsu. Keluar dari pantat emaknya baru jadi manusia. Siandel loh. Ya mungkin harus dibagi dikit Bang. Ini memang kita harus menyantunin sebagian teman-teman mungkin. Oke, mungkin dari Kang Goreng ada yang mau disampaikan? Dan olahraga kalau nggak ngomong gue turunin ya. Waduh, di toilet. Halo Kang Goreng. Kok banyak yang aneh-aneh ya orang? Ini kenapa yang aneh-aneh pada naik sih? Ya. Bagi yang muslim mohon batalin permintaannya karena kita bingung. Kita naikkan yang mau diskusi saja. Dan pastikan sebelum naik untuk diskusi bawa data ya. Jangan kayak tadi itu. Editan saja belum siap. Kacau juga. Oke, ini ada Kang Goreng-Goreng belum diturunkan, kita turunkan. Ya, ada Bang Rajo dan Bang Babang. Ya, selamat malam Bang Rajo. Islam, Kristen, ateis, atau menyembah laut? Halo Bang Rajo. Beneran harus kita harus memulai ternak oten-oten lagi nih nampaknya. Teman-teman yang muslim tolong di cancel dulu dong permintaannya. Iya, karena kita bingung nih memilih. Aku reject ya. Ya mungkin Kores ada sedikit masukan mengenai. Tidak ada. Dan kenapa nih grupnya ini BAB, PPJ dan ini Gang and the Gang belakangan ini kok lagi seperti cacing kepanasan gitu. Boy, tanggung jawab boy. Ya memang harus begitu. Kita sortir dari ini chat yang oten. Nah, ini Rajo fotonya keren. Bang Rajo, cek. 1, 2, 3, gak ada suara. Bawa aja. Ini lebih keren lagi nih, fotonya keren. Syarif. Ngapain sih ya Tuhan liatin foto? Loh, fotonya seperti itu mau gimana coba? Dari oten. Res, tutup suara. Ya Bang Syafi. Halo, monitor. Astagfirullah. Nggak ada. Teman-teman ini ya, kalau dihimbau jangan request dulu yang muslim, makin banyak Jul. Iya, bingung aku. Apa yang salah? Udahlah, saatnya pakai mode jambak-jambak dulu. Oten, kemari. Nggak ada loh. Entah kenapa sekarang nyari yang bisa diskusi akademis itu susah loh. Yang ada cuma modal teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Curhat. Iya, curhat, nangis-nangis, kenapa kami terzolimi dan sebagainya gitu kan. Si paling Mengatakan, tersakiti. agama kasih kok contohnya disi borong-borong, apa pula? Petentang. Disi borong-borong tuh, si Yoga dipersekusi sama keluarganya. Apa dia? Yoga tuh, dari si borong-borong tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Bang?
Oke, kita turunin. Siapa nih? Mu Sentral. Halo. Makan? Mana ada Jul? Nggak ada. Lu siapa? Enggak, udah aku terima. Hilang dia besok. Ini aja, ini. Udahlah, kores jadi hotel aja lah. Selamat malam, Bang. Bang, nama saya Budi. Bang. 1, 2, 3, mangap doang dia. Gak bisa ngomong, mangap doang anjir. Aduh, bingung gua. Sabar aja, santai aja. Main bingung. Masih muda, dikit-dikit bingung. Payah kau. Scroll. Handphonenya lemot. Yaudah, kau aja yang scroll. Ten. Cep, masih hidup? Woi, lagi milih nih. Ya, mungkin silakan tausiah singkat dari Ustadz Abdul Malik. Bagaimana Ustadz Abdul Malik setelah mempelajari dan melihat ajaran untuk membenci? Apa? Gimana setelah melihat ajaran untuk membenci keluarga? Shock? Ya, malah tapi dengan Luqman ayat 15 tadi. Bukan kagum. Kita kalau mu'alaf, ya orang-orang mu'alaf itu tetap dilarang, diharamkan untuk membenci orang tuanya. Kita cukup menolak permintaan orang tuanya untuk menyekutukan Allah, untuk kembali menyekutukan Allah. Setelah itu kita hijrah gitu. Tanpa harus membenci. Tetap harus berbuat baik kepada mereka. Wa sahibuha fid dunya ma'rufa, kata Allah. Ma'rufa. Dan berbuat baiklah kepada mereka di dunia. Kita itu kan hanya berlepas diri dengan akidah mereka. Bukan berlepas diri dari mereka, bukan kemudian hati kita membenci mereka. Itulah. Cuman tadi mau ngomong ya, dia nyerocos mulu. Saya tuh orang nggak bisa ngadepin orang yang suka nyerocos. Teman-teman di bawah pada tantrum, kenapa sih Kaisar? Emang kenapa? Entah, aku tahu nih Bang Kaisar yang penyiar radio. Oke, soalnya dia ganti nama. Yang nurunin siapa? Yang tantrum siapa, weh? Kenapa sih? Sabar, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan diturunin teman-teman. Waalaikumsalam. Marahin bang. Sayang aku, tetep layar. Wah, cium kudus kalian semua. Kau JB tanya tuh sama Bang Kaisar, emang aku nurunin apa? Suka kalian nuduh-nuduh aku. Lagi nyari oten bang, gak ada yang nyangkut di atas. Naik oten, naik teman-teman oten. Kami sudah sengaja membudidayakan kalian, naiklah. Budidaya pakai pelet apa tuh bang? Makanannya kurang bagus ini namanya. Kita cari oten. Udah kayak lobster aja di budidaya. Loh, lobster itu di Danau Toba tuh nggak bisa dibudidaya, Cep. Baru Gak usah cerita, usaha lu gak usah. Bukan, aku nggak bilang udang. Enggak, lobsternya tuh baru masih kecil ditangkapin tuh sama orang tuh. Brutal kali kadang.
Tapi lucu juga ya, si Borong-Borong tuh kota kecil, tapi banyak kali yang oten-oten naik itu dari si Borong-Borong. Luar biasa juga. Padahal kotanya secuil. Tadi tahu kalau dia dari si Borong-Borong mau kujodohkan Olan sama dia. Halo Kiki. Kiki. Aduh. Mana lagi nih? Hampir putus asa ini. Putus tali kolor nanti. Ini ada nih, Rawidia. Halo, shalom Bang Rawidia. Halo. Ini nampaknya Hindu nih. Oh, bukan ya? Kayaknya kita dikerjain deh Jul. Kalau kita bilang yang muslim tolong ya dengan sangat jangan request dulu. Makin banyak yang request Jul. Ya, jadinya kita balik kata-katanya ya. Bagi yang muslim, tolong give aja deh kalau gitu. Atau bilang jangan give bisa nggak? Jangan give. Jangan give bisa dimatiin itu ya. Kasih Bang Zuma dulu bernarasi. Ya Allah, ya tuh. Aku mau iklan apapun nggak tahu. Bang Kaisar aja suruh iklan katanya. Ya silakan Bang Kaisar, lu ditungguin tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang di bawah, kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita bikin dalam waktu sekian menit itu sudah sampai 1M gitu loh. Jadi biar senang, jadi akunnya dikuat juga. Sebelum Bang Zuma bernarasi, Bang Kores bernarasi juga ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya dalam waktu 5 menit. Kencangkan tap-tap layarnya di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanis, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur, guling, bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami gabungan API. Jangan pernah menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer. Dan kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diapnya yang jadi marhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika, pelesiterasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat-menghujat, tanpa ajaran sesat. Zeus delivered. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Sekali lagi, diskusi di atas jangan terlalu bego seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Oke, Bang Pagan sudah selesai dicas. Oke, saya ke sini untuk naik di sini. Saya disuruh oleh CP untuk memanggil Juma ke roomnya. Saya disuruh juga untuk memanggil CP datang ke sini. Kalau begitu kita ketemu di tengah. Bagaimana? Gimana?
CP sudah berapa kali datang, bahkan dia pernah ngasih gift sama si Juma Mawar. Nah, si CP nggak pernah ke rumahku. Apa nggak pernah? dalam Pernah dia sejarah. 2 hari kemarin. Nggak Terus ada, dia nggak pernah. si CP di blok, si CP di blok Tanya sama si dia. CP. Mau tanya sama dia, nggak pernah kalau ke rumahku. Si CP di blok. Si CP goblok. Wah, kok marah Si tunjukkan. CP di blok sama si Juma, si CP. Si CP goblok. Gimana sih? Di blok. Kau jangan jadi budak beneran kamu nanti, nggak boleh gitu. Jadi budak beneran kamu nanti. Apa hubungan dengan goblok itu? Di blok. Tadi si Olan itu dari si borong-borong juga, nggak tukaran nomor kalian? Enggak. Jangan kau bohong ya, saya tidak pernah memblok si CP itu. Karena dia bukan manusia penting bagi saya. Memang benar-benar si Juma ini memang benar-benar iblis kau Juma. Jangan pembohong, kau udah jelas-jelas. Yang iblis itu yang kau sembah, yang namanya Yesus itu iblis. Jelas kamu memblokir. Yang kau sembah itu loh, yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau isi koran, apalagi kiamat. Nomor satunya kiamat. Kau menghindari kiamat. Itu iblis yang kau sembah di dalam itu iblis itu. Kau menyembah batu. Paham kau? Batu akan kures yang pernah terus disembunyikan di WC. Coba kau baca Bibelmu, bertaburan nama Tuhan saya di dalam. Yesus menyembah kepada Allah. Kau nggak malu? Tuhan abad ke-7. Tuhan Kau nggak malu? Kau nggak malu dalam kitabmu itu bermandikan nama Tuhan saya? Hei, Yesus itu menyembah Tuhan saya. Tuhan abad ke-7. Itu adalah Yahweh, bukan Allah Arab. Mana ada Yahweh tertulis di Bibel lu? Mana ada? Mana ada? Coba siapa yang bisa buka kamera? Dinda Pera, Kores. Coba kasih lihat ini penyembah iblis ini. Si penyembah iblis, coba kasih lihat Bibelnya. Bisa buka Bibel nggak? Abad ke-7 Allah. Coba lihat bertaburan, silakan. Ada yang bisa buka? Allah itu abad ke-7. Carikan saya nama Yahweh kalau ada. Yang ada nama Allah muncul di dalam di Bibel. Oke, yang dibangkitkan oleh Allah. Bangsa Arab. Ayo. Ada abad ke-7. Jadi kau jangan mimpi kau punya Allah. Ya. Pagan. Kau kok jadi ini? Jongosnya si CP. Iya, masalahnya katanya. Padahal sedangkan Allah. Iya, kenapa kau jadi jongosnya CP? Itu aja dibahas. Kan? Kenapa kalian bermimpi? Kenapa kalian ngemis-ngemis sama Kristen? Kenapa kalian bermimpi? Lo ngemis di Kristen. Ada nggak yang bisa buka kamera? Perlihatkan Kristen. Di dalam kitabnya itu agama Kristen buatan Barat ini. Kita lihat ya teman-teman. Bawa Ibrahim, bawa Nabi Allah. Loh, Ibrahim itu orang Yahudi bukan. Orang Nasrani juga bukan. Apalagi orang Kristen. Itu Yahudi, woi. Kau jangan menipu kau. Loh, sejak kapan Abraham jadi Yahudi? Abraham jadi Yahudi. Dasar penyembah knalpot Mio. Orang Sumeria. Woi, Abraham tuh orang Sumeria, gila kau. Kau datang. Kasian kali. Yahudi sejak kapan ada? Kau datang ke grup CP. Untuk apa saya datang kepada penghujat? Bodoh kau, gila kau. Salah sendiri kenapa? Gila kau suruh saya berdebat dengan penghujat yang penghujatnya di mana? Bodoh kau itu. Salah sendiri. Kenapa isi Al-Quranmu nggak jelas? Nggak jelas bagimu. Emang kau bisa baca Quran? Kenapa Al-Quranmu dibaca seperti menghujat? Kamu bisa baca Quran? Bisa kau baca Quranku? Bisa dong. Salah sendiri kenapa isi Al-Quran? Bisa tidak? Ketika kita baca seperti menghujat. Salah sendiri kenapa isi Al-Quranmu? Ketika kita baca seperti menghujat. Salah sendiri dong. Mana coba kau baca Quranku yang menghujat, coba. Yang mana? Yang mana di coba? Surga bersama cewek montok. Ya, aku menghujat. Cewek di sini montok menghujat. Yang ada buah dada. Dasar gila. Jama-jama kalian loh. Sedangkan di kitabmu itu perempuan itu dihinakan segitu hinanya. Itu kitabmu yang kau harus pertanyakan. Al-Quran itu tidak ada menghina perempuan. Sedangkan di kitabmu bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan. Langsung kena pelanggaran dia. Perempuan yang tidak perawan harus dibunuh.
Apa itu? Cara ngeceknya itu Bang Zuma. Cara ngeceknya perawan atau gak perawan tuh gimana Nah, itu ngeceknya? dia makanya. Dan bunuh setiap wanita yang tidak perawan. Ya, mungkin disuruh tes jalan. Kalau jalannya kangkang, gak perawan deh. Bunuh. Kasihan juga ya. Kalau yang kecelakaan gimana tuh? Kasihan ya. Jadi untuk kalian yang oten-oten, sebelum menantang Bang Zuma, sudah kunubuatkan duluan Bang Zuma ya. Ingat, ini dengar. Perkenalkan aku legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tanggungnya sejak dari rahim, tersohor di langit bumi sampai maritim. Paham? Sampai sini paham? Oleh kalian? Mantap kali bangku ini. Iya, memang lagi kacau balau nih ya sebelah nih. Aku sampai bingung. Ini kok banyak sekali lah oten-oten yang jadi jongos-jongos dan jadi kacau. Kupikir tadi udah dicas, udah agak pintar dia. Rupanya masih gitu-gitu aja. Dan siapa yang nge-report dia? Kasihan nih. Udah sisa satu-satunya mainan kita. Ada yang report pula itu. Ya, terpaksa nyari lagi. Oten. Jeb, monitor Jeb. Apa? Terus selalu nyari Oten. 2 menit harus 500 tetep woi. 2 menit 500 tetep layar. 500.000. 5 menit 1 M. Saudara-saudaraku yang muslim, yang Masya Allah tabarakallah, tolong dong yang merasa muslim di cancel dulu requestnya. Boleh ya? Boleh dong. Apa nih peringatan apa? Si CP itu kan yang skandal video seks ya? Oh bukan ya? Ngawur kau. Yang bilang bukan itu, yang itu si PC The King yang bilang. Oh ada lagi terbaru? Ada. Oke, dari Bang The Voice ada yang mau disampaikan? Wih, ini sikat kamar mandi dia. Turunin. Ya, Bang Didin. Kalau yang sama Putri Sion itu CPI nih. Itu kan beda. CPI, itu Yayi Murtad. Kalau sama Putri Sion itu si Daniel beda-beda. Tapi si CP ada juga. Jadi mereka tuh seperti biasa selalu penuh dengan skandal-skandal. Kalau yang tadi yang baru di grup itu deh. Yang mana? Daniel siapa? Romo Daniel. Oh, Daniel. Itu tadi. Itu bosnya si Agoto. Tapi ini katanya pijit plus dengan Bang itu yang diminta Bang Billy. Iya betul. Kemarin Bang Billy bilang. Ini parah kali lah. Ya mau gimana? Nggak boleh nikah? Enggak, minta pijit. Kenapa yang diembat laki batangan? Kan jit aja mentah. Bisa dua-dua mungkin. Biasa ku ajak debat itu kan, yang haji itu kan? Bukan, dia nggak pernah muncul. Bukan yang ngaku haji, akunnya haji itu. Bukan. Bisa bahasa Arab. Bukan. Oh lain. Tapi mukanya ini ada sama. Winda Hervinda. Ya, halo selamat malam Winda Hervinda. Waduh, diam. Ada Om Lim. Siapa lah ini ya? Saya pamitnya tinggal 11%. Semuanya ya. Julius, Bang Zuma, semuanya. Ores. Iya Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang ini maksudku, bukan ini. Iya si siapa itu? Bosnya si Agoto. Ya ini kan yang diceritain tadi. Iya, bosnya Burhan alias Matt Harton sama pijit lelaki gimana? Pijit lelaki gimana?
Ya sama Metatron sejenis. Sama si Erwin kan sejenis. Tapi kebanyakan ortodoks tuh melenceng-melenceng loh. Erwin yang dilaporkan itu? Iya, si Erwin yang dilaporkan. Main sama ini? Loh, dia pengikutnya. Yang ke-17. Pengikutnya Romo Daniel ini. Dia bos dia. Jadi memang ya yang seperti Cebi bilang itu, kalau ortodoks itu karena lebih ini ya, lebih tertutup, jadi kadang-kadang maksudku Erwinnya dengan ini main pedang-pedang sama ini. Enggak, ini bosnya, bos besar ini, bos besarnya Metatron sama Gatel ini, ketua besar ortodok. Tapi ini katanya tadi diinfokan ke aku. Diajarin. Yang tadi, yang aku komen tadi kan Bang Zuma? Iya, yang di grup itu. Ya ini. Ini orangnya ini. Ya mungkin dia yang mengajarkan. Gimana ini agama kasih nih. Jadi si Erwin kayak gitu sama bapak ini. Bapak atau ibu sih? Kok ibu berjenggot? Santa Claus. Hah? Santa Claus itu. Ibu ini atau kalau bukan ibu ngapain dia sama Erwin? Atau si Erwinnya yang ibu? Bisa jadi. Parah lah. Dilihat lebih cocok dia. Parah lah. Inilah guru besar kiamat. Bukan saya yang pernah debat sama beliau ini. Enggak. Oh. Enggak pernah. Iya. Dia nggak berani debat. Mereka yang kayak ini mana mau. Oh, jadi dia habis baca kayak gini, elus-elus kepalanya Edwin gitu. Aku bertanya loh. Kan kepala atas di kepala bawah sama-sama botak. Yang mana yang dielus ya? Aku puterin ya. Yang itu loh, yang Metatron itu kan? Iya. Jijik kali lagu. Sampah. Habis baca. ya si Edwin enak juga sih kepalanya. Kalau kepalanya taruh di kaki enak sampai digosok-gosok. Aduh. Dan selama saya di sini ada salah satu anak atau salah satu pemuda apologet bernama Billy Anandra. Dia pernah tinggal di sini. Iya. Dia tinggal di sini kurang lebih hanya 6 bulan. Iya. Dan itu kejadian sekitar tahun lalu. Setelah dia keluar dari tempat ini, saya mendengar bahwa dia mengatakan Episkop Daniel itu adalah salah satu orang yang ingin, saya maaf kata saja, dia meminta tolong si sosok Billy ini untuk memijat rangsang. Mama mijat pakai kaki. Aduh. Ini namanya Billy Ginting namanya. Dia memang lagi ngeboy. Allah. Ada WA nih, ini ya. Ini dia satu grup sama Erwin. Erwin ada bongkar. Tunggu, kasih lihat. Pijat apa tadi, guys? Pijat apa tadi? Gila. Pijat apa tadi? Gala ranjang. Apa? Gala ranjang. Pijat ranjang. Ini pernyataan si botak Edwin ya. Tunggu bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mana kamera? Ini ya. Ini si Edwin botak nih. Pijat rangsang. Putri Sion. Karena si Sion nganggung-nganggumi. Siapa yang foto? Ada masalah apa sama dia? Bro, siapa yang foto? Siapa yang foto? Lah. CPI bilang dong, CPI dong namanya. Bilang. Yang foto siapa? Yang foto nggak tahu. Kok nggak tahu? Kalian saya pegang fotonya kok. Bisa jadi kan dia foto pakai kamera depan si Sionnya kan kita nggak tahu. Kalian nggak cocok masuk Kristen. Ya nggak apa-apa bang. Kau jadi itu. Ini lembaga
apa namanya? Makanya buktinya kembali lagi kan si Lemon Lo, itu yang abangnya lebih cocok jadi Kristen ya udah abang aja. Oh saya enggak. Ya, Saya hanya ini juga udah kenal sama Lemon dari dulu. Iya. Kenapa Ya, nggak kalau abang dibilang merasa lebih cocok dari aku ya sudah. Kenapa Lemon harus dibilangnya anggota astaga? Kenapa harus dibilang anggota astaga? Coba jawab. Lemon udah baptis? Lemon udah loh. Lemon udah Masih Kristen? dibaptis. Masih Kristen? Baptis loh dia. Gimana gua tahu urusan Lemon? Itulah kalian. Lemon udah baptis loh. Lah kok itulah kalian gimana sih? Masih Kristen? Kok itulah kalian urusan Lemon dia masih Kristen? Ada jadi keluar dari Kristen. Gua nggak tahu. Nggak pernah satu apa yang gua tahu gua kasih tahu. Tunggu. Aku lihat dulu di menit 8 ya. Islam itu man, mereka Kristen lagi dikerjain sama mereka, guys. Mampus. Iya, jadi dikasih lihat nih buktinya nih. Ini kalau mereka si Billy itu gay. itu mengatakan bahwa kamu nuduh Burhan Patron, kamu nuduh bahwa si Son of Seraphim ini karena saya tertuduh, bahkan Romo saya dituduh sebagai LGTV. Lihat ini, baca ini ya. Siapa ini namanya? Billy Xiao. Ya, apa yang dia katakan di sini? Saya takut keluarga saya tahu akan orientasi seksual saya ini, Billy Xiao. Ya, Billy Anandra Ginting ini nomornya. Betul. Ya. Itu nomornya. Dan dia berpikir untuk ikut menikah sesama jenis kabur ke Jerman. Ini udah dikonfirmasi bahkan di roomnya si Astaga. Kalian menuduh saya. Ya. Jadi sudah terbukti ya bahwa ya mereka lagi bete, ada nomor HP-nya semua lengkap lah. Tapi jangan kita tampilkan semua, nanti dibilang kita jadi ya membongkar-bongkar atau menyebarkan nomor orang. Ngeri teman-teman ya. Jadi ya di mereka seperti itu memang. Itu apa lagi chat? Ini si Billy-nya. Ini si Billy kan? Baik. Tahu? Itu si Billy, Son of Seraphim. Ya, Son of Seraphim. Iya. Itu mukanya aja udah muka. Wajah saja Islam. Shalom alaikum Bishim. Kasihan wajah. Kira-kira seperti itu, guys. Aduh. Yang Billy itu yang mana orangnya Billy? Itu yang tadi. Son of Seraphim. Wallah. Wajah saya itu. Ini cewek kan? Cowok. Wallah. Yang biasanya bahas kayak bahasa Arab gitu kan, ditantang sama Bang Ardi itu loh. Dia buka komal. Iya. Enggak, ini gara-gara ini sih. Pasti ada satu biang keroknya yang menularkan penyakit tersebut ke kelompok mereka ya. Itulah kenapa terakhir jadi begitu semua tuh. Dalam 1 tahun terakhir ya. Kalau dulu agak mending gitu. Kan zaman dulu gak gini Bang Juma ya. Sehancur-hancurnya mereka gak sampai gak saling apologennya gitu. Ini tiba-tiba apologennya semua gitu. Kena karma mereka itu. Pernah gitu seharian di gibahin sama Agatha sama Edwin. Padahal dulu satu tim loh, gara-gara pecah kongsi jadi dibahas gitu ya. Sama aja lah. Jadi dimulai dari Elia Miron nih yang keroknya nih. Elia Miron sama Lina Wijaya dong yang pecah kongsi pertama. Mikana sama Lina dulu bubar kan itu kan. Masalah ini orientasi itunya. Aduh kacau. Terakhir mereka punah sendiri. Gak seru, gak ada lawan kita. Udah banyak yang meninggoy lagi. Iya. Ada lagi yang meninggal katanya. Si Kaisar meninggoy. Kaisar banyak yang udah meninggoy Bang. Banyak yang meninggal Bang. Kaisar itu yang di Zoom dulu ya? Iya yang di Zoom. Udah meninggal deh. Oh. Kaisar Agustus. Kekal dong di neraka. Itu sekot orang Belanda udah meninggal. Terus dulu tahu ini MN Record. Bang Juma, orangnya RAK dulu.
Iya, tahu. Itu udah meninggal juga. Aku kemarin ada WA dia. Aku ngecek kan, kok udah 1 tahun lebih nggak muncul ke WA. Istrinya yang balas, udah meninggal rupanya. Semoga betah di neraka, amin. Ngeri. Kaisar meninggal juga. John Peter. John Peter waktu meninggal yang paling kasihan. Dibilang kenapa yang ibadah penghiburan Trinitas. Kalau ditanya di kubur tuh mandrop buka apa jawab mereka ya? Paulus. Jadi begini. Nah, itu jawabannya. Oke, ini Didin nggak ada ngomong ya, aku turunin. Kita tukar lagi semua. Ya. Tapi katanya Kaisar udah wafat. Ini ada samping Alfi. Apa ini Kaisar? Mana lagi? Dia naik Kaisar Muslim ini. Dia kayaknya kerja di kenapa siapa yang bilang kerja di IKN itu? Si Iya. Erben. Erben ngomong gitu. Lah, kalau misalnya di IKN kan di sana udah ada tiang listrik kan sama internet bisa masuk. Pasti buka ya. Kan gitu. Sampai sekarang nggak pernah. Guru Nda, itu Bang Zuma 01 sampai 06 band permanen atau band sementara? Sementara. Cuman 1 jam 2 jam di band lagi. Banyak kali yang musuhi. Oh. Hati-hati Guru Nda, ntar nyampe ke level aku loh. Aku itu udah bukan band sementara, aku band permanen. 9 akun nggak tuh tumbang ya? 1 malam 9 akun hilang. Bisa. Akunnya Bang Zuma itu nggak bisa mati syahid. Sudah ternubuat itu. Tenang aja. Sudah ternubuat. Jadi yang di sebelah tuh. Aku sekali diblokir permanen, tapi aku ambil lagi bisa. Loh, yang kemarin tuh bisa lu ambil balik ya? Aku ambil balik, tapi bisa. Abis itu kontenku pelanggaran semua, aku diemin 24 jam, kontenku balik lagi semua. Ya udah, sekarang bisa dipakai lagi. Tapi ini masih ada peringatan akun. Janganlah. Jajan TikTok Kak, nanti hilang tuh tulisan merah peringatan akun. Nggak bisa kalau TikTok shop dari sini, Alfi, nggak bisa. Kecuali TikTok gue lu pakai di sana bisa. Oh iya. Dia di sana kan nggak ada TikTok untuk shop. Nggak ada keranjang kuning. Ya. Males ngotak-ngatiknya. Oke. Pak Bako, ada Pak Bako ini. Pak Bako, jangan ngopi Pak. Pak Bako ini siapa? Allah, turun dia. Loh, udah turun. Oh, mumpung ada ini 1.800. Yo, kalian semua nabung, Ikhwan. Kalian semua nabung untuk September ya. Supaya kalian ikut berpartisipasi dalam ulang tahun kedua API di Makassar. Inilah kenapa aku sounding sekarang, supaya kalian bisa nabung yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Maluku, Papua. Apalagi pulau Indonesia ya. Timor Leste kalau ada muslim di sana. Bali, Filipina, Bali. Aku di Burundi, kayak mana tuh Bang Kores? Burundi makan tanah aja sana sambil nyembah Tuhan berkelamin. Tiket Jakarta Makassar berapa sih? Nyampe 5 nggak? 1,3 paling normal, murah, bis terbang. Udah, si Cebi subsidi 10 tiket bagi teman-teman yang beruntung. 9 dah di Alfi 1. PP 3 juta kurang 3 juta lah ya. 3,5 lah kalau mau aman. Bulan berapa? Bulan 7 September. Tanggalnya tanggal 16 Ikhwan 2024. Dan insya Allah nanti API akan memanjangkan acara. Jadi acara nggak cuma di situ udah kelar aja, nggak gitu. Insya Allah jika Allah memberikan rezeki dan memudahkan acara ini, kami akan sediakan bis untuk kalian semua supaya kita banyak tadabur alam di sana.
Jadi lebih santai dari kemarin ya. 7. Iya, jadi nggak sepadat Bandung gitu loh. Gitu. Ya, nabung ya, Ikhwan. Aku nabung udah dapat 2.000. September bulan 9 ya. Oh iya, udah diganti. Asalnya bulan 7 dia. Kalian makanya banyak baca. Jadi tahu. Dulu September 7, tapi sekarang jadi 9. Ikut boleh banget. Ini aku sounding kalian supaya nabung dulu. Kalian sisihin aja, misalnya kerja sisihin 500 sebulan kan gitu. Jadi bisa beli tiket pesawat ke sono. Tahun depan Makassar, depannya lagi mana? Tahun depan kayaknya Jawa Timur deh. Tahun depan kayaknya ya. Tahun ini Makassar. Kok Jawa lagi sih? Geser Sumatera, Ge? Enggak. Jawa sentris. Bang Pusat parah ya. Ini aja kalau enggak Gurunda yang menitahkan, aku bikin di Jawa Timur langsung. Iya kan, kawan-kawan maunya Riau gitu ya kan. Tahun depan. Iya. Ini terbuka untuk umum, untuk publik, Ikhwan. Jadi nggak cuma API doang. Karena API ini untuk umat, maka umat merayakan. Nggak apa-apa di Sumatera, Alfi, asal kau cari sponsor ya. Ini kan sponsornya Rumah Hobbit kan. Tahun depan kita ke Riau, kawan-kawan. Alfi yang usahakan itu. Boleh. Tenang, Probolinggo. Besarnya Rumah Hobbit. Probolinggo nanti loh 19 Januari. Kita ke sana loh, ngerayain ulang tahun pesantrennya Ustadz Wafi. Untuk teman-teman yang ada di Riau, tenang, tahun depan kita rayakan Milad Api di Riau. Bersama Alfi. Bulan apa Bang Uren? Bersama Alfi. Bulan September. Iya, bersama Alfi doang. Yang di Probolinggo. Oh, gua kira video TikTok. Open cam ternyata. Ini aku kira Cebi, ternyata ini Akhi Kaisar, sama soalnya tulisannya. Kaget aku. Ya, di Riau nanti tempatnya rumah Wak Labu disewa. Dia Medan bukan Riau. Loh, apa pula di Medan dia? Sumut gak? Duri. Oh, si Belatung tuh di Duri ya? Iya. Walah, deket itu dari sini. Ya dekat 2 jam. Lemparkan aja petasan rumah dia tuh biar keluar. Udah jadi gereja rumahnya, luar biasa. Telur doang di rumah itu. Iya, udah jadi gereja, luar biasa. Nyari duitnya luar biasa memang dia. Udah sadar sekarang dia akan tersisi dari dunia diskusi ya, karena udah kalah bersaing. Nah, jadi dia beralih profesi. Bukan kalah bersaing anjir, apa namanya? Semua proyek jemaatnya gagal semua. Iya. Ya kalah bersaing lah, udah nggak dipercaya dia. Iya itu udah nggak bukan kalah bersaing, emang apa jatuhnya bangkrut anjir itu. Loh, bangkrut masih banyak duit loh. Enggak sih kalau Probolinggo itu daerah Jawa Timur ya teman-teman, Jawa Timur. Untuk pasnya di mana? Kurang tahu sih. Aku kecewa Bang Kores. Ya nantilah. Kesono mulu ntar lah. Jangan nanya yang tahun depan dulu kawan-kawan, kita fokus yang tahun ini dulu di September. Untuk yang nanya Probolinggo atau Sumatera di mana, lala lili itu tahun depan aja kita pikirkan ya kawan-kawan ya. Gue anjir tadi udah beli kursi gaming. mantap. Sakit pakai kursi kayu ya kan. Ini ada Bang Olahraga. Bang Olahraga, selamat malam. Olahraga ini cuman berhala dia, cuman berhala untuk memastikan bahwa oten-oten itu semua tidak dipermalukan. Dari tadi typing, spam dulu gue mute dia. Minta naik kan akhirnya kamu. Dan gak akan ngomong karena dia bisu. Gak ada ya. Ntar aja ke semak-semak lah. Apa Alfi? Emang gak ada yang naik ke sini ya dari tadi Krishna ya? Banyak. Cuman gak ada yang gak ada yang waras. Satu kabur yang lain. Gak berani. Iya, mereka gak berani sendirian.
Yang satu terperosok, satunya ngikut terperosok. Nah tadi si siapa lebih cocok sama si Kore sih? Si kilometer 1000. Rest area. Oh ya, rest area bukan kilometer. Rest area. Si Murtadin yang ini, yang apa? Oh dia juga murtadin loh. Iya, dia menargetkan dapat 160 juta dari murtadnya dia, ternyata gagal. Dia bilang si Raji soalnya si Raji dapat segitu. Orang-orang Syiah ini ya semoga berhasil lah ya ngerjain para oten-oten ya. Enggak, soalnya parah. Ini orang Syiah ini pun parah. Biasa kan dari Iran dananya gede. Ini dananya dari Iran udah nggak ada. Iya, dananya nggak ada, pura-pura jadi murtadin. Parah kali kalian. Gak apa-apa lah. Biar bangkrut yang sebelah. Ya udahlah, bangkrutin aja mereka, nggak apa-apa. Si Kores aja udah mau dijual juga ke ini, ke hotel. Mana laku dia? Oh laku, tenang. Kita yang jual. Kita jual siapa? Kores, Ustadz Wafi, apa lagi? Rifa. Bang Jibril aja bervalue. Jadi topik berhari-hari tuh. Tunggu ya.